Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasliyah, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Angkatan 2017, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemberi bantuan hukum atau yang biasa disebut dengan posbakum. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pemberian bantuan hukum. Jadi, pemberian bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang, di mana bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang mana menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk dapat melaksanakan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, yang mana harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Untuk memenuhi bantuan hukum, maka harus memenuhi syarat di mana pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum secara tertulis dengan melampirkan pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kedua, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili permohonan bantuan hukum. Ketiga, dokumen yang berkenaan dengan perkara. Keempat, surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Jika pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, maka pemohon dapat melampirkan 1. Kartu jaminan masyarakat, 2. Kartu bantuan langsung tunai, 3. Kartu keluarga sejahtera, 4. Kartu beras miskin, 5. Kartu Indonesia Pintar, 6. Kartu Indonesia Sehat, 7. Kartu Perlindungan Sosial, 8. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I berupa surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum, yaitu kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan, kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan, kepala rumah tahanan negara jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin, kepala lembaga permasyarakatan jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin, ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin. Apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu permohonan bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi bantuan hukum. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yaitu mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat, dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan tentang pemberi bantuan hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.